Oke, selamat pagi. Saya Pak Redam. Saya akan menjelaskan mengenai hasil pekerjaan saya untuk proyek Capstone Project Modul 1, yaitu Invest Management System. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, saya hanya akan menjelaskan beberapa fungsi saja. Untuk fungsi-fungsi yang sudah jelas seperti ini, tidak akan saya jelaskan. Oke, untuk pertama, fungsi yang akan saya jelaskan itu adalah fungsi Print Invoice List. Di sini ada beberapa pilihan. Dan di sini saya menggunakan match case. Apa itu match case? Itu adalah kalau di Java mungkin seperti switch case. Jadi saat user menginput pilihan yang user inginkan, dia akan masuk ke masing-masing fungsi yang ada di sini. Di sini ada yang berdasarkan all invoice list by invoice number, dan sebagainya. Nah, lalu untuk di sini invoice data akan di print berdasarkan item-item yang sudah diinput sebelumnya. Untuk penginputan invoice sendiri, dia ada di fungsi ini, add invoice. Nah, jadi untuk invoice number itu sebenarnya tidak di input oleh user, namun akan terbuat secara otomatis. Ada generate invoice voice. Di sini user hanya perlu input invoice, tanggal invoice dan customer ID. Jika customer ID-nya tidak ada, maka akan muncul error seperti ini. Nah, untuk invoice date sendiri, dia akan memiliki format tahun, bulan, dan tanggal. Jika kedua inputan ini sudah berhasil diinput, maka akan muncul invoice number, akan terbuat secara otomatis. Nah, untuk invoice number segini tidak boleh sama, maka dari itu untuk tanggal dan customer ID yang diinput itu tidak boleh ada yang sama. Nah, untuk customer sendiri, sebenarnya invoice number ini tidak akan bisa dibuat tanpa adanya customer ID. Maka dari itu, jika belum ada data customer yang tersedia, maka invoice tidak akan bisa dibuat. Maka dari itu, perlu dibuatnya customer. Data customer itu dibuatnya di sini. Bahkan untuk customer ID pun, user tidak membuatnya. User tidak menginput. Itu akan terbuat secara otomatis by sequence. Jadi sistem akan mengecek apakah ada data customer di customer atau tidak. Jika tidak ada, akan dibuat 001. Dan begitu juga seterusnya. Jadi sistem akan mengecek di customer list ini data yang paling besar itu berapa. Misal data yang paling besar itu 005, maka customer ID selanjutnya adalah 006. Begitu juga untuk customer name. Karena untuk membuat data customer butuh customer ID dan customer name. Untuk customer name, di sini saya membuat fungsi tambahan yaitu getTextWidth. GetTextWidth itu apa? Jadi fungsi ini berfungsi untuk mendeteksi inputan hiragana, katakana, atau kanji, tiga huruf Jepang. Kenapa saya bedakan? Karena hiragana, katakana, dan huruf kanji itu termasuk SJIS. Dia bukan UTF-8. Jadi satu karakternya itu dinilai sebagai 2 byte. Lebarnya pun juga berbeda. Maka dari itu harus dibedakan dengan alfabet biasa. Di sini saya menggunakan mengimpor Unicode data is session with char-nya itu dari sini kita ngambil dari teks yang akan dicek. Di sini ada W dan F. W itu wide, hiragana katakannya kanji masuk ke dalam sini. F itu full width. Jadi huruf alfabet yang lebar itu akan masuk ke dalam full width yang ini. Dan dia nanti akan terdeteksi sebagai lebarnya sebagai 2, sedangkan karakter biasa sebagai 1. Oke, jika misalnya customer ID dan customer name itu sudah dibuat, maka dari user sudah bisa membuat invoice, melanjutkan yang tadi. Nah, add invoice, jika invoice number-nya sudah dibuat secara otomatis, maka dari invoice date ini akan otomatis masuk ke invoice date dan customer ID. Customer name itu juga akan mengambil otomatis dari customer ID yang sebelumnya sudah diinput saat generate invoice number. Nah, lalu di sini dari user akan memilih
mata uang yang diinginkan. Dari mata uang yang diinginkan nanti akan otomatis mempengaruhi apakah akan ada pajak impor atau tidak. Jika misalnya ternyata mata uang yang dipilih itu adalah selain rupiah, maka dia akan menambahkan 7,5% dari impor, maaf, dari invoice amount. Nah, kenapa di sini saya menggunakan net floor bukan round, koma dua? Alasannya, misal saya input 99,999, hasilnya itu akan menjadi 100 karena akan dibulatkan. Tapi jika saya menggunakan math floor dikali 100 dibagi 100, jika saya menginput 99,999, hasilnya tetap 99,999. Jadi sebenarnya hanya dua, hanya akan dipotong. Itu alasan saya menggunakan math floor bukan menggunakan round. Lalu di sini saya juga menggunakan time delta. Time delta itu berfungsi untuk menambah hari. Itu diperuntukkan untuk payment deadline. Payment deadline itu 30 hari dari invoice date. Saya setting seperti ini. Maka dari itu saya menggunakan time delta, days, di sini saya pilih days, dan 30. Time delta bisa juga menggunakan hari, menggunakan jam dan menit. Tapi karena ini konteksnya ada invoice, saya menggunakan days. Nah, untuk payment deadline yang tercipta secara otomatis, dia jika tanggalnya itu sudah dilewati tanggal hari ini, dia status invoice-nya otomatis menjadi overdue. Tapi kalau misalnya ternyata masih lama, dia akan masuk ke dalam unpaid. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi update invoice. Jadi dari sini update invoice, user akan input invoice number. Nanti invoice number-nya itu akan ditampilkan satu baris kalau statusnya tidak paid. Kalau paid itu karena invoice-nya itu istilahnya sudah lunas, sudah tidak bisa diupdate lagi, tidak boleh diupdate. Tapi kalau misalnya ternyata invoice-nya itu belum lunas, masih partially atau overdue, itu masih bisa di-update di sini. Nanti akan ditampilkan satu baris, nanti user akan input jumlah yang telah dibayarkan oleh customer ke pihak perusahaan. Nah, jumlah yang dibayarkan itu tidak boleh melebihi dari jumlah total invoice amount. Kalau misalnya melebihi akan error. Tapi kalau misalnya tidak melebihi, dia bisa langsung lunas, misal jumlahnya sama. Tapi kalau misalnya jumlahnya itu ternyata tidak lebih, apa ya, jumlahnya tidak lunas, misal tagihannya 1.000 tapi bayarnya 500, dia akan masuk ke sini, elite. Payment date-nya itu akan terupdate dengan tanggal pembayaran terakhir. Tapi statusnya itu tergantung. Kalau misalnya statusnya unpaid, dia akan menjadi partially paid. Tapi kalau misalnya statusnya overdue, dia tidak akan berubah karena memang eh, statusnya sudah lewat tanggal deadline, dia tidak akan berubah menjadi partially paid. Tetap akan seperti ini. Untuk delete juga sama. Di sini ada paid or partially paid, tapi overdue itu bisa juga dia masuk ke dalam sini. Kalau misalkan paid amount-nya itu nol. Karena walaupun statusnya overdue, tapi kalau misalnya dari customer sudah bayar sebagian atau bayar bayar sebagian, dia statusnya kan tetap overdue, dia akan masuk ke sini juga. Jadi dia tidak akan bisa dihapus. Nah, setelah dihapus nanti akan ada konfirmasi user benar-benar ingin menghapus atau tidak. Jadi akan ditampilkan dulu satu baris invoice number yang sebelumnya sudah di input, apakah mau dihapus atau tidak. Kalau mau akan Y, nanti akan dihapus, kalau tidak akan di cancel. Seperti itu. Oke, penjelasan dari saya sepertinya sudah cukup. Mohon maaf atas kekurangannya, karena keterbatasan waktu saya tidak bisa menjelaskan dengan lengkap, dan terima kasih.